Halo semuanya, welcome back ke channel aku, Nesi CWRD. Di video kali ini aku bakal bahas tips, trik, dan juga cara menggunakan hijab yang benar. Jadi ini tuh kayak semacam rangkuman tips dan trik yang pernah aku share di kanal YouTube aku. Dijadiin satu video yang semoga ini nggak terlalu panjang sehingga kalian bisa menikmati video ini dan bisa ambil poin-poinnya. Aku bahas mulai dari bahan hijab yang cocok sampai dengan model hijab yang cocok untuk setiap bentuk wajah. Keep on watching, jangan lupa untuk follow Instagram aku @nyesiscwrd karena aku akan bikin giveaway rutin biar kalian gak ketinggalan informasi pentingnya. Oh ya, semua tips, trik, ataupun cara yang aku bagikan di video kali ini itu semuanya berdasarkan pengalaman aku yang aku pengen share ke kalian. Siapa tahu bisa membantu kalian, dan ini pengalamannya, tips, triknya juga bisa berbeda dari kalian semuanya. Yang pertama aku bakal bahas adalah bahan hijab terlebih dahulu. Aku ada dua rekomendasi untuk bahan hijab segi 4. Yang satu adalah voile, yang satu adalah polycotton. Nah, karakteristik voile ini dia bahannya adem banget, gampang dibentuk, gampang menyesuaikan bentuk wajah, lengkungannya bisa dibikin sempurna, menyerap keringat, tapi juga ini tergantung voile apa yang kalian punya di rumah. Ini voile yang aku punya kebetulan kayaknya voile yang paling bagus gitu karena lengkungannya tuh sempurna, walaupun aku udah lepas untuk sholat kemudian dipakai lagi dia tuh tetap sempurna. Karena ada bahan voile ini yang kadang dibentuk itu lengkungannya rada-rada susah, yang satu ini rapi, yang sebelah sini nggak rapi gitu. Dan ini harganya sedikit lebih mahal. Biasanya ada yang jual di atas 30, di atas 50, 70, itu juga ada. Tergantung grade voile-nya. Ini sih bagus banget yang aku punya. Yang kedua adalah polycotton. Nah, ini bahan polycotton dia pinggirannya yang aku punya tuh udah pakai laser cut. Ini tuh cantik banget karena udah bergelombang gini, nggak pakai jahitan lagi. Voile juga udah ada yang pakai laser cut. Kebetulan yang aku punya ini masih pakai jahit tepi, cuman dia tuh rapi banget. Nah, karakteristik dari polycotton ini lengkungannya sempurna, gampang banget dibentuk dan juga menyesuaikan bentuk wajah. Cuman kalian hati-hati sama yang namanya polycotton, karena ini kalau misalnya kalian pentulnya itu terlalu keras, dia akan berbekas kayak lubang kecil banget. Dan juga kalau misalnya ngikatnya kayak gini, misalnya diikat gitu di belakang terlalu kencang, dia akan mudah lecek ketimbang si voile ini. Kalau voile nggak kelihatan lecek, kalau ini kelihatan lecek. Kemudian dia sedikit licin, cuman dia tuh harganya sangat terjangkau. Pokoknya dua-duanya ini lengkungannya sempurna, aku makanya rekomendasiin buat kalian. Dan kalau mau dibentuk tinggal kalian pilih sesuai dengan kebutuhan, mau yang harga mahal, harga terjangkau, pokoknya kualitasnya sama, lengkungannya sempurna. Sebetulnya bahan hijab segi 4 tuh banyak banget. Ada Paris, Max Mara, ada Wolfish, ada juga yang namanya satin dan lain sebagainya. Cuman yang dua tadi itu aku rekomendasikan karena dia gampang dibentuk, gampang banget dibentuk, dan juga nyaman digunakan untuk sehari-hari. Jadi dua ini adalah dua yang paling aku rekomendasikan. Next, bahan hijab pasmina. Bahan hijab pasmina juga banyak banget, cuman yang dua aku rekomendasikan ini yang paling gampang dibentuk dan juga paling friendly sama kita, user friendly gitu ya. Wearable. Jadi bahannya itu ada dua. Yang satu itu Ceruti, yang kedua adalah Heavy Chiffon. Sebenarnya dua-duanya ini lumayan sama, mirip banget, cuman kalian bakal nemuin perbedaannya kalau kalian udah menggunakannya. Jadi kesannya tuh di setiap orang akan berbeda-beda. Yang pertama itu bahan Ceruti Baby Doll. Ceruti itu dia bertekstur, jadi nggak halus banget gitu, enggak, dia ada teksturnya tapi lembut banget, dan juga dia itu fleksibel, jadi bisa dibikin tegak atau ada tegak gitu, dan juga bisa dibikin round shape seperti ini. Jadi lebih fleksibel dan lebih masuk ke semua orang nih. Maksudnya kamu yang suka model round shape atau kamu yang suka model lancip itu bisa pakai Ceruti. Dan dia juga gampang menyesuaikan bentuk wajah. Jadi kalau misalkan yang baru belajar pakai pasmina, ini pakai Ceruti juga bisa banget. Menerawang nggak sih? Ya ini standar bahan Ceruti gitu loh. Jadi kalau misalkan satu layer aja dia bakal menerawang. Tapi kalau misalkan kita pakai ciput dan juga dilipat-lipat itu nggak bakal menerawang. Makanya aku sangat merekomendasikan kalau pakai pasmina harus banget pakai ciput, minimal ciput rajut gitu yang kayak gini. Licin nggak? Lumayan licin, makanya pakai ciput. Pokoknya dia tuh gampang banget dibentuk, apalagi untuk kalian yang baru belajar pakai pasmina, nggak budak sama sekali. Yang kedua adalah Heavy Chiffon. Sebenarnya penamaan bahan itu rada-rada berbeda di setiap toko gitu kan. Ada yang aku punya itu Malaysian Shawl, aku beli di Malaysia langsung, dan itu setelah aku cocokkan dengan orang Indonesia ternyata itu bahannya adalah Ceruti Baby Doll. Dan juga ada yang menamai Heavy Chiffon itu sebagai Malaysian Shawl, jadi tergantung setiap tokonya ya. Nah kalau ini dia itu Heavy Chiffon, dia bahannya bertekstur tapi lebih halus lagi dari Ceruti, dan dia bahannya lebih ringan. Kalau tadi lebih bermasa, dia lebih ringan. Cuman lebih ringan bukan berarti lebih tipis ya. Dia masih standar gitu. Nggak sama sekali nggak lebih tipis. Cuman lebih ringan aja. Dan ini bedanya sama Ceruti tadi adalah Heavy Chiffon yang aku punya, dia itu
ini lengkungannya itu lebih diperuntukkan untuk orang-orang yang suka pakai round shape, nemplok gitu kayak gini nih. Ini aku lagi pakai heavy chiffon. Itu nemplok gini, tapi nggak bikin tembem, sama sekali nggak bikin tembem. Ini kalian bisa lihat sendiri aku kayak gini. Karakteristiknya sama, menerawang ya dia standar. Kalau misalnya pakai ciput, terus misalkan dilipat-lipat dia nggak bakal menerawang. Licin enggak, dia lumayan licin, makanya harus pakai ciput. Dan hati-hati ketika pakai bahan heavy chiffon maupun cedoti, kalian harus hati-hati sama keringat kalian karena kadang-kadang itu akan ngecap kayak gini nih. Sebenarnya banyak banget bahan pasmina, seperti pasmina crinkle itu nggak aku rekomendasikan. Kenapa? Karena lumayan tricky. Kalau orang yang baru belajar pakai pasmina itu akan susah, karena aku juga dulu pakai pasmina crinkle itu awalnya tembem banget dan susah banget, itu lebar banget say. Jadi harus ada trik-triknya dan harus sudah hafal dulu nih bentuk wajah kita. Kemudian ada diamond juga itu bagus, diamond Italiano, cuman nggak aku rekomendasikan karena dia itu tebel banget dan juga bikin budek. Jadi kayak kenceng banget gitu loh, nggak kayak si Ceruti dan juga heavy chiffon tadi. Kemudian ada katun juga bikin budek dan dia itu kaku banget. Ada lagi apa ya, voal dan lain sebagainya. Jadi pokoknya aku rekomendasikan ini dua yang terbaik menurut aku, pengalaman aku. Yang kedua adalah pemakaian ciput. Aku sangat-sangat merekomendasikan kalau kalian pakai pasmina itu harus banget pakai ciput. Kenapa? Yang pertama itu biar nggak menerawang. Yang kedua biar gampang dibentuk. Karena kalau nggak pakai ciput itu bakal licin, bakal susah. Kalian dibawa makan, dibawa ngobrol dikit aja dia bentukannya itu udah berubah, nggak steady, nggak stabil gitu. Dan kalau misalnya kalian nggak suka pakai ciput ninja, kalian bisa banget pakai ciput rajut. Nah, yang kayak gini, dia itu nggak bikin telinga sakit, gak budek, gak pening, tapi juga nggak gampang melorot. Enak banget. Kalian juga harus pilih ciput rajutnya itu yang bener-bener bagus. Ini contohnya. Kemudian adalah pemakaian scrunchie. Sebenarnya ini tuh nggak terlalu aku wajibkan, cuman kalau pakai scrunchie menurut pengalaman aku tuh nggak bikin pening, sama sekali nggak bikin pening. Kalian juga bisa pilih scrunchie-nya yang kecil, yang kayak gini. Jadi ini tuh nggak terlalu gede banget gitu loh, kayak pakai konde, jadi nggak bervolume banget, bisa menyesuaikan. Nah ini kan nggak terlalu gede. Ini scrunchie-nya juga ukurannya medium. Ada juga yang lebih gede dari ini, jadi kalian tinggal pilih aja ukurannya. Pakai scrunchie juga bikin apa ya, ini hijabnya lebih gampang diatur karena kan ada sanggahan di sini gitu loh. Jadi kalau kalian lipat hijabnya ke sini itu nggak akan susah menyesuaikannya, dan juga nggak pening sama sekali, nggak sakit sininya ketimbang kalau kalian pakai ikatan rambut biasa yang kecil banget itu. Rambut nggak keluar-keluar biasanya kalau pakai ikatan rambut yang kecil dan juga nggak pakai ciput, itu akan mencuat-cuat gitu kan rambutnya, itu nggak sama sekali. Nah sekarang gimana cara pakai hijab sesuai dengan bentuk wajah? Sebenarnya untuk segi 4 dan juga pasmina sama aja, mirip-mirip, cuman aku ini contohin yang pasmina karena kebanyakan orang itu menjumpai masalah ketika dia pakai pasmina. Yang pertama adalah pemakaian ciput. Ini kalau dahi kita rada lebar nih kayak aku, ciputnya tinggal di belakangin dikit, pokoknya sampai ke perbatasan rambut sini. Tinggal kita pakai hijabnya. Karena aneh kalau misalkan pakai ciputnya itu terlalu ke depan kayak gini, sedangkan dahi kita lebar. Nah kalian bisa bedain kan ini kelihatannya gimana gitu ya. Sebaliknya yang punya dahi lumayan sempit, ini kalian bisa pakai ciput yang warnanya itu senada dengan warna kulit kalian, seperti warna krem, warna nude, itu pokoknya warna-warna yang ngegonjreng banget. Atau bisa jadi warna yang senada dengan hijab kalian, seperti aku nih, warna hijabnya tuh cappuccino, coffee kayak gini lah ya. Nah ini ciputnya aku pakai yang warna coklat juga, jadi dia tuh rada senada gitu loh. Nah pemakaiannya ini maksimalin ruang yang ada aja, terus ciputnya dilihatin sedikit aja. Nah semisal kayak gini loh, kalau yang punya dahi nggak terlalu lebar. Nah terus ya kalian mau pakai model apapun nih, sisinya mau sama panjang ataupun panjang pendek itu terserah, yang penting kalian fokus dulu ke wajah kalian, dipasin dulu nih dengan bentuk wajah kalian, harus hafal dengan struktur wajah kalian biar pas. Nah kalau udah pas mau pakai model apapun itu bebas. Sekarang masuk ke bentuk wajah. Misalkan bentuk wajahnya tuh bulat, ini sebenarnya aku tuh bulat banget, cuman karena pakai ciput dan lain sebagainya jadi tersamarkan seperti tirus gitu kan, padahal mah enggak bulat. Ini apalagi kalau misalkan aku isi nih, sebenarnya itu yang bukan ngeganggu, yang PR banget buat aku adalah nih tulang pipi aku menonjol. Caranya gimana? Ini kalau kalian yang punya wajah bulat, tulang pipi menonjol, pipinya cabi gitu, caranya ini ciputnya jangan dikeluarin seperti ini.
dan hijabnya tuh kayak gini, itu jangan, karena apa, ini muka kita akan kelihatan tambah bantet. Jadi ciputnya dimundurin sampai perbatasan, terus hijabnya di sini pas gitu sama ciputnya, terus dilipat ataupun nggak dilipat itu terserah kalian. Kalau nggak dilipat itu bikin kayak gini, nah bikin mancung dikit aja, jangan lebay kayak gini juga ya, jangan terlalu lebay kayak gini, dibikin mancung dikit. Misalkan ini yang nggak dilipat. Ini untuk wajah bulat, pipi cabi, tulang pipi menonjol, cara pakainya kayak gini kalau nggak dilipat. Jadi ini satu garis lurus ya, ini dibikin rada tegak dikit, jangan kayak gini. Nah pokoknya satu garis lurus. Terus misal mau dilipatnya juga boleh banget di bawah tulang pipi, nah kayak gini, jangan di atas sini, jangan juga di rahang sini, pokoknya rada ditarik ke depan dikit gitu, seperti ini. Jadi kalau misalkan pipinya tembem tuh jangan diekspos banget, tapi ditutupin dikit aja, jangan terlalu maju juga, tapi kayak gini dikit banget, kayak lurus gitu. Nah itu ya. Yang kedua, kalau mukanya itu berbentuk persegi, biasanya kalau persegi tuh rahangnya udah menonjol ya, yang ini itu kalian bentuk sininya tuh bebas, mau dibikin tegak kayak gini boleh, mau dibikin round shape kayak gini juga boleh. Yang penting adalah satu, kalau mau dilipat tuh jangan mengekspos bagian rahang kalian, lebih baik ditutupin dikit, biar apa, biar proporsional, biar cantik gitu. Nah kayak gini contohnya, jangan yang kayak gini, tapi yang kayak gini sedikit banget menutupi. Boleh dilipat di atas tulang pipi, di bawah tulang pipi, itu terserah kalau bentuk wajahnya kotak. Nah sekarang kalau mukanya oval, tirus, kayaknya udah sempurna banget gitu. Kalau pakai hijab kayak gimana sih? Itu menurut aku hindarin kayak gini, pemakaian yang tidak dilipat sama sekali dan terlalu ke depan. Itu wajah kalian akan jadi semakin kecil lagi, makin tirus, makin kecil, makin lonjong. Alangkah lebih baiknya dibanding kayak gini, itu kalian lipatnya boleh bebas banget. Kalau misalkan kalian punya wajah tirus, lonjong ataupun oval, di atas tulang pipi kayak gini boleh, di bawah tulang pipi kayak gini juga boleh. Bahkan kalian tahu Joya nggak? Nah itu kayak gini tuh kadang itu juga cantik, kayak dibawa set gitu ke belakang dan mengekspos pipi kalian. Itu nggak apa-apa banget, karena memang pipi kalian diciptakan tirus gitu kan, jadi diekspos aja biar balance. Terus kemarin tuh sempet ada yang bilang kalau wajah aku tuh tirus, sebenarnya tuh bulat, cuman karena aku pakai make up, sehingga kalau aku lipat hijabnya itu di atas tulang pipi kayak gini, dibikin round shape, dibikin kayak gini, itu aku aja karena aku pakai make up. Jadi make up itu juga membantu kalian shadingnya dan lain sebagainya, itu membantu banget untuk nge-recreate bentuk wajah kita, menyeimbangkan, balancing ketika kita pakai hijab juga. Nah kan, ini aku pakai make up, makanya aku pakai hijabnya tuh kayak gini, itu masih oke. Selain makeup, yang bisa mempengaruhi juga itu adalah soft lens, riasan mata, dan juga adanya kacamata. Itu sangat mempengaruhi bentuk wajah kita. Nah ini makanya kalau misalnya kita mau pakai aksesoris, itu disesuaikan dengan kebutuhan wajah kita tuh. Terus tips lagi buat yang pakai kacamata, kalau aku pribadi tuh pakai kacamata yang frame-nya tipis. Warna frame itu boleh bebas pakai warna hitam, silver, atau emas kayak gini juga silakan. Tapi yang aku rekomendasiin itu frame yang tipis, karena kalau misalkan frame tipis, ini lihat, dia akan cantik kelihatannya. Dan mau pakai model hijab atau bahan hijab yang seperti apa, dia bisa menyesuaikan, karena memang dia nggak mendominasi banget. Berbeda ketika kita pakai frame yang tebal atau yang lancip gitu-gitu, itu akan kayaknya tuh kaku dan juga mendominasi. Dan aku udah pernah coba juga sih, kalau misalkan aku pakai frame yang tebal itu, model hijabnya itu terbatas, hanya itu aja, dibandingkan kita kalau pakai frame yang tipis itu bisa banyak model. Dia menyesuaikan gitu, balance. So itu dia tips-tips dan juga cara pakai hijab yang benar yang udah aku rangkum. Kalau kalian kurang detail, silahkan tonton videonya di kanal YouTube aku, tinggal di scroll aja, itu udah aku bikinkan per partnya. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye!